Oke teman-teman, ikuti keseruan saya membuat rak penyimpanan seperti ini, nanti juga berfungsi sebagai meja rias. Lalu untuk ketinggiannya ini 80 cm, panjang 80 cm, dengan kedalaman 40 cm. Nanti ini ada pintu ya dengan bukaan engsel sendok. Dan furniturnya ini saya akan buat menggunakan papan plywood tebal 12 mm. Ikuti keseruan saya, nanti juga akan ada tips dan triknya ya. Kalian bisa tonton ini sampai selesai. Nah, ketika saya memotong papan plywood utuh seperti ini, saya selalu menggunakan bantuan kaki roda seperti ini teman-teman ya. Nanti supaya ketika mendorongnya itu bagian sini enak, jadi lebih terbantu. Kalau kalian memotong papan plywood utuh, bisa pakai dengan cara seperti ini. Oke. Lalu tips yang selanjutnya, ketika table fence-nya itu sudah disetting ya ukurannya, nanti untuk bagian yang sini teman-teman, saya pasangi roda atau penyangga supaya nanti ini ketika memotong sudah saya dorong ya papannya, itu ketika didorong potongan sisi yang kanan sama yang sisi kiri itu bisa stabil ya, jadi enggak melenceng-melenceng. Nah seperti ini, saya kasih roda pintu sliding seperti ini supaya menjaga bagian sini itu supaya bisa stabil ya ukurannya. Lalu selanjutnya saya akan potong bagian yang ini, bagian yang atas, rak sama yang bawah ini ya. Ada tips dari saya ketika memotong bagian yang ini menggunakan table saw saya ini, mungkin hanya bisa dipakai di table saw saya, tapi kalaupun nanti teman-teman ingin coba terapkan di table saw kalian, itu bisa nanti saya akan tunjukkan caranya. Caranya seperti ini teman-teman, saya atur dulu table fence-nya ini, penggaris batasnya di angka 80 cm. Karena untuk dimensi terluarnya dari furnitur ini adalah 80 cm untuk panjangnya. Jadi saya atur dulu di angka 80 cm. Lalu saya manfaatkan potongan sisa tadi, papan 12 mm nya ke sini, saya tempelkan. Lalu table saw saya ada fitur tambahan seperti ini. Saya taruh sini. Ini fungsinya untuk dijepit dulu. Saya kencangkan. Saya ambil bahannya tadi. Lalu ini saya kendorkan, saya mentokkan ke sini, lalu kencangkan lagi, lalu yang ini dilepas. Nah dengan cara yang seperti tadi, ini ukurannya sudah sesuai dengan ukuran bagian dalamnya ini setelah dipotong beberapa papan sisi samping-sampingnya ya. Nanti tinggal dipotong aja. Teman-teman, setelah dipotong dan dihaluskan semuanya ini, saya akan lanjut timal dulu, lalu dirakit.
Jadi teman-teman, karena furnitur ini dibuat dari papan tebal 12 mm, maka furniturnya mungkin kurang kokoh ya, dan tampilannya mungkin juga kurang profesional. Maka dari itu, saya tambah papan selebar 5 cm di bagian atas, bawah, samping, sama pintu. Saya beri bagian tepi-tepinya saja ya, supaya nggak boros bahan, dan juga supaya tampilannya lebih estetik mirip shaker style. Lalu, untuk pemasangan ambalan raknya, umum memakai hardware tambahan seperti pin skrup, pin L, dan pin tuplo. Dan untuk project kali ini, saya pakai pin tuplo. Pertama, lubangi dengan mata bercountersink, lalu perbesar lubangnya dengan mata per 5 mm. Dan agar nanti raknya bisa disesuaikan ketinggiannya sesuai kebutuhan, maka saya beri banyak opsi lubang untuk pin tuplonya. Lalu di bagian bawah dari papan ambalan raknya, saya buat cekungan supaya ketika rak ambalannya dipasang tidak mudah geser maju atau mundur. Untuk bagian pintu, saya buat model tarikannya tipe handleless dengan cara saya beri cowakan saja menggunakan mata trimmer. Oke teman-teman, semoga menginspirasi ya, dan bantu like dan share-nya. Terima kasih.